Selamat bertemu kembali anak didik kami yang terkasih. Kembali kita belajar sosiologi pada hari ini. Bapak harap semua anak didik kami dalam keadaan sehat walafiat semua. Materi pelajaran kita masih membicarakan tentang interaksi sosial. Kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri interaksi sosial. Kalau dalam pelajaran yang lalu kita sudah membicarakan tentang pengertian interaksi sosial, yaitu hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Dan juga syarat interaksi sosial itu adalah adanya kontak sosial dan komunikasi. Maka kali ini ciri-ciri interaksi sosial yaitu ada 4 di sini ciri-cirinya. Yang pertama atau A, pelakunya lebih dari 1 orang. Ini sudah pasti. Tidak mungkin orang melakukan interaksi sosial apabila hanya sendiri saja. Harus lebih dari 1 orang. Kemudian B, atau yang kedua, ada komunikasi di antara pelaku melalui kontak sosial. Ini yang kita bicarakan minggu lalu bahwa syarat interaksi sosial itu harus ada kontak sosial dan komunikasi. Sekaligus ini menjadi cirinya. Tidak bisa disebut interaksi sosial jika tidak ada komunikasi. Dan jika hanya kontak sosial saja, itu belum interaksi sosial. Tapi harus lengkap ada kontak sosial dan komunikasi. Kemudian C, atau yang ketiga, mempunyai maksud dan tujuan yang jelas, terlepas dari sama atau tidaknya tujuan tersebut dengan yang diperkirakan pelaku. Jadi setiap orang melakukan interaksi sosial ada tujuannya. Jadi misalnya saya sebagai guru sosiologi melakukan interaksi sosial dengan anak didik saya, maka tujuannya adalah untuk menyampaikan materi pelajaran. Demikian pula jika si A berbicara dengan si B, tentunya si A punya maksud supaya pesan-pesan yang disampaikannya itu tersampaikan kepada si B. Itu tujuannya. Lalu yang keempat atau D, ada dimensi waktu. Masa lampau, masa kini, dan masa datang. Masa lampau, masa kini, dan masa datang yang akan menentukan sikap aksi yang sedang berlangsung. Maksudnya, dalam suatu interaksi sosial itu bisa membicarakan tentang keadaan masa lampau, bisa membicarakan tentang keadaan masa kini, dan bahkan masa yang akan datang. Jadi kalau misalnya yang dibahas atau bicarakan tentang masalah sejarah, itu sudah pasti masa lampau. Atau hari kemarin, cerita hari kemarin itu masa lampau. Tapi keadaan saat ini berarti masa kini. Kemudian rencana-rencana untuk yang akan datang, berarti itu masa yang akan datang. Dan banyak contoh-contoh yang lain lagi. Jadi ini akan menentukan sikap aksi yang sedang berlangsung. Apakah merupakan suatu peringatan atau suatu keadaan menggambarkan keadaan saat ini, atau mungkin apakah menentukan rencana-rencana yang akan datang. Kemudian kita akan melihat faktor-faktor yang memengaruhi interaksi sosial. Apa sajakah faktor-faktor yang memengaruhi interaksi sosial itu? Yang pertama, imitasi. Imitasi adalah proses belajar dengan cara meniru atau mengikuti perilaku orang lain. Jadi kata imitasi ini sering kita pakai misalnya untuk menyatakan apakah suatu perhiasan asli atau palsu. Jadi kalau dia hanya tiruan atau palsu, maka disebut imitasi. Atau mungkin kita
saat ini sering menggunakan istilah KW. KW ini berarti tiruan dari aslinya. Jadi imitasi juga adalah proses belajar dengan cara meniru atau mengikuti perilaku orang lain. Imitasi dapat berakibat positif bila yang ditiru merupakan individu-individu baik menurut pandangan umum. Jadi kalau misalnya kita meniru tindakan ataupun perilaku-perilaku orang rajin, orang pintar, orang yang punya kreativitas, maka itu positif. Tetapi imitasi juga bisa bersifat negatif jika individu yang ditiru berlawanan dengan pandangan umum. Contoh, banyak anak SMA mengikuti mode rambut artis dicat. Dicat pirang rambutnya. Mengikuti gaya rambut pemain-pemain film drakor atau drama Korea. Dan juga ada laki-laki yang berambut panjang atau gondrong, juga meniru gaya artis. Ini menjadi sesuatu yang tidak pantas untuk dilakukan, maka dikatakan bersifat negatif jika individu tiru berlawanan dengan pandangan umum. Kemudian selain daripada imitasi, ada lagi faktor yang mempengaruhi interaksi sosial yang kedua, yaitu sugesti. Sugesti adalah pemberian pengaruh pandangan seseorang kepada orang lain dengan cara tertentu sehingga orang tersebut mengikuti pandangan atau pengaruh tersebut tanpa berpikir panjang. Jadi supaya mudah dipahami, kita konotasikan ini seperti hipnotis. Dalam proses hipnotis, seorang yang melakukan hipnotis akan mempengaruhi orang lain dan menuruti apa yang dikatakan oleh orang yang melakukan hipnotis tersebut tanpa berpikir panjang. Kira-kira demikianlah sugesti ini, tapi tidak sama persis, tapi mendekati seperti hipnotis. Jadi contoh di sini, iklan sampo yang diperagakan oleh seorang yang seolah-olah rambutnya rontok. Setelah memakai sampo tersebut, rambutnya menjadi kuat atau tidak rontok dan tebal. Jadi iklan-iklan yang ada di TV itulah contoh sugesti. Nah, ini bisa memengaruhi orang untuk membeli produk-produk yang diiklankan. Jadi demikian pula dengan sugesti, apabila seorang yang berpengaruh menyatakan pendapatnya, maka orang lain akan menerima. Orang-orang berpengaruh maksudnya seperti pejabat, tokoh-tokoh masyarakat. Apabila dia menyampaikan sesuatu, orang lain langsung mengiyakan tanpa berpikir panjang. Kemudian yang ketiga, identifikasi. Identifikasi adalah kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan individu lain yang ditiru. Orang lain yang menjadi sasaran identifikasi tersebut merupakan idola. Dari kata idol yang berarti sosok yang dipuja. Jadi contoh, seorang siswa yang mengagumi gurunya sering mengidentifikasikan dirinya seperti guru yang dikaguminya. Jadi maksudnya ini, jika ada seseorang mengidolakan tokoh tertentu, apakah itu artis, apakah itu pejabat, atau mungkin guru dan sebagainya, maka dia akan berbuat, bertindak, berperilaku seperti orang yang diidolakannya itu. Berbeda dengan identifikasi, kalau imitasi maksud kami, kalau imitasi itu berarti mungkin meniru sebagian dari perilaku orang lain, misalnya seperti tadi gaya rambut itu. Tapi kalau identifikasi, berusaha untuk menjadi sama persis dengan orang yang diidolakannya. Contoh yang lain misalnya kita sebutkan, orang yang mengagumi tokoh Superman atau Superman akan meniru semua perilaku dan gaya dari tokoh Superman tersebut. Pakaiannya, mode rambutnya,
cara berbicaranya, cara melihatnya akan berusaha ditiru. Atau orang yang mengidolakan pemain sepak bola seperti Lionel Messi misalnya, maka orang yang mengidolakan tersebut akan berbuat seperti Lionel Messi, pakaiannya, gaya rambutnya, cara menendang bola dan sebagainya akan ditiru sehingga berusaha untuk menjadi sama persis. Itulah yang dimaksud dengan identifikasi. Kemudian yang keempat, atau D, simpati. Simpati adalah perasaan tertarik yang timbul dalam diri seseorang dan membuatnya merasa seolah-olah berada dalam keadaan orang lain. Jadi simpati ini berarti ada perasaan tertarik kepada orang lain. Contoh, perasaan simpati seorang perjaka terhadap gadis yang akhirnya menimbulkan perasaan cinta kasih di antara keduanya. Jadi singkatnya, simpati ada rasa suka dari seseorang kepada orang lain. Ada perasaan senang jika bertemu dengan orang tersebut. Itu yang dimaksud dengan simpati. Kemudian yang kelima, motivasi. Motivasi adalah dorongan, rangsangan, atau stimulus yang diberikan seseorang kepada orang lain, sehingga orang yang diberi motivasi menuruti atau melaksanakan apa yang dimotivasikan secara kritis, rasional, dan penuh rasa tanggung jawab. Jadi ada dorongan. Contoh, penghargaan kepada siswa yang berprestasi merupakan motivasi bagi siswa untuk belajar lebih giat. Jadi memberikan hadiah kepada juara-juara kelas pada setiap akhir tahun pelajaran seperti yang berlaku atau berlangsung di SMA KIP Satarutung, itu juga mendorong orang-orang yang mendapat hadiah tersebut lebih meningkatkan prestasi belajarnya. Dan ini juga menjadi dorongan bagi orang lain atau siswa yang lain untuk belajar lebih giat lagi supaya dia juga bisa mendapatkan hadiah tersebut. Kemudian yang terakhir, yang keenam, faktor pendorong interaksi sosial itu adalah empati. Empati adalah proses kejiwaan seorang individu untuk larut dalam perasaan orang lain, baik suka maupun duka. Artinya ikut merasakan apa yang dialami orang lain. Itulah yang dimaksud dengan empati. Berbeda empati dengan simpati. Kalau simpati hanya sebatas rasa tertarik, maka empati individu ikut larut dalam perasaan orang lain. Jadi contoh, kalau kita melihat orang lain mendapat musibah, kita seolah-olah ikut menderita. Ya, sebenarnya bukan seolah-olah lagi, tapi benar-benar merasakan penderitaan orang yang mengalami musibah tersebut. Jadi inilah beberapa faktor-faktor yang mendorong terjadinya interaksi sosial. Jadi ada 6 tadi faktor yang mendorong terjadinya interaksi sosial itu, yaitu yang pertama tadi imitasi, kemudian yang kedua sugesti, yang ketiga identifikasi, yang keempat simpati, yang kelima motivasi, yang keenam empati. Hal-hal inilah yang mendorong setiap individu melakukan interaksi sosial dengan orang lain. Demikian materi yang bisa disampaikan kali ini. Semoga bermanfaat bagi anak didik kami sekalian. Sekian.